Nah, di video kali ini kita bakalan update pergerakan Bitcoin secara jangka pendeknya, membentuk pattern apa, apakah kita masih stay di dalam plan kita, targetnya ke berapa, nah semuanya akan kita jelaskan untuk update video kali ini. Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada temannya melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan teman-temannya, akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi secara bijak ya kalian pilah sendiri lah teman-temannya, kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Terus ini untuk update komisi trading yang gue adakan, dan ini adalah referral gue. Jadi untuk pemenang ya 1 sampai 3 ini akan mendapatkan hadiah yang paling tinggi ya. Ini sampai puluhan juta rupiah gue bagiin secara USDT cash, dan ini khusus untuk affiliate tertentu. Kalau misalnya kalian pengen join ya masih keburu, kalian bisa daftar menggunakan link di deskripsi. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan koreksi yang kedua ini ya, ini terjadi pagi ini barusan teman. Dan kalau misalkan kita lihat ya, koreksi seperti ini terjadi ya, terakhir kali ya, ini kita bahas terjadi di tanggal 14 dan 18 Januari. Terakhir kali ini terjadi, teman, kalian bisa perhatikan ya, double bottom bisa dibilang di sini ya. Bottom yang satu di tanggal 14 Januari, bottom yang kedua di tanggal 18 Januari, kurang lebih di area support yang sama. Apa yang terjadi berikutnya? Bitcoin langsung dipump, teman ya, langsung dipump lagi dari level 20.500 menuju ke level 23.300 US dollar. Jadi pump ada sekitar berapa belas persen di sini ya, 13% sekian pump. Dan ini teman-teman ya, apa yang terjadi barusan koreksi pagi ini kurang lebih sama juga ya, double bottom seperti ini. Jadi menurut gua ya ini udah penentuan gitu ya buat Bitcoin. Apakah kita akan mengulangi lagi teman-teman hal yang sama seperti terjadi di tanggal 14 dan 18 Januari? Kalau misalkan iya, maka targetnya ke berapa? Dan kalau misalkan kita ukur nih ya, pump sekitar 13-14% ini sudah pasti akan melunasi target kita teman, yaitu yang ada di level berapa? 25.000 US dollar untuk Bitcoin. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ukur dari time frame daily, nah ini sebenarnya masih sama teman ya. Ini nggak gue ubah apapun dari video-video yang lalu ini sampai sekarang. Ini tetap chartingnya masih sama ya, plannya memang masih ke level 25k untuk Bitcoin ya, menuju ke level 25.000. Bisa plus minus juga teman ya, maybe bisa ke level 26 gitu ya, atau let's say 27.000. Tapi yang lebih realistis sebenarnya antara 25, 26 atau enggak level 24 doang gitu ya, 24 sampai level 26 gitu. Makanya gue bilang 25 itu plus minus, untuk sementara masih seperti itu. Dan kita bisa lihat pattern yang terbentuk saat ini, kita lihat dari Google ini ya. Ini adalah bullish pennant teman yang kita bisa lihat ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah kita memiliki support yang lebih tinggi. Nah, bukannya ini double bottom. Kalau misalnya kalian ukur, memang kelihatannya agak double bottom gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita ukur di tanggal 23 Januari, lowestnya ini 22.314, sementara ini 22.334. Jadi sebenarnya masih lebih tinggi teman dari support sebelumnya. Makanya kenapa gue bilang ya bisa dibilang atau dikatakan semacam bullish pennant gitu. Apakah bisa membentuk semacam pattern bull flag di sini ya? Menurut gue sih enggak teman ya, dikarenakan bull flag ini ciri-cirinya supportnya akan lebih rendah dibandingkan support sebelumnya. Contohnya seperti ini teman-teman, seperti falling channel ya. Jadi ini juga sama, supportnya lebih rendah. Kalau ini supportnya masih stay di atas 22.314, makanya gue bilang lebih mirip kepada pennant gitu ya. Dan target pennantnya masih tetap sama gitu di level 25.000. Dan kalian wajib waspada kalau misalnya kita break di level ini teman-teman ya. Ini kemungkinan kita bakalan retest area mana. Nah ini area yang satu ini teman. Ini kita arsir berwarna merah aja biar agak beda warnanya ya. Jadi kita akan retest di area level resist yang akan menjadi new support berikutnya. Kalau misalnya kita break di area level 22.400, 22.300 ini. Dan kalau misalnya kita break level tersebut dan menyentuh level ini, ya ini masih tergolong koreksi yang sehat dan koreksi yang wajar sesuai dengan plan kita. Even Bitcoin corrected sampai ke level area 382 atau ke area level 50% ya, itu masih tergolong koreksi yang wajar dan sehat.
Jadi long term plan as long as Bitcoin bisa stay di atas level 17 ribuan teman-teman ya, menurut gua fase bullish masih tetap bisa berlanjut pada Bitcoin. Dan kalau misalnya kita ubah ke level time frame daily, yang harus kita waspadain adalah terjadinya ini teman-teman ya, bear div untuk Bitcoin. RSI semakin lama semakin rendah teman-teman, tetapi price action menunjukkan ada kenaikan teman-teman ya. Ini adalah contoh-contoh bear div, tetapi sekali lagi teman-teman, apa yang perlu kita note juga ya, ini juga alasan kenapa gue juga masih bullish di shorter time frame. Meskipun adanya bear div ini bisa terinvalidasi beberapa kali. Contohnya, let's say kita flashback ke bulan Juli di tahun 2021. Ini bear div sampai seberapa lama teman-teman ya? Ini bear div sampai berulang kali teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali ini ya. Dan ini terjadi sampai 2 bulan lebih teman-teman ya. Price action Bitcoin menunjukkan kenaikan, tetapi RSI Bitcoin menunjukkan pelemahan teman-teman. Ini bear div ini bisa terinvalidasi. Harusnya di sini udah bear div teman-teman, cuman ternyata naik lagi, and then di sini naik lagi, di sini ternyata naik lagi, di sini pun ternyata naik lagi. Jadi terinvalidasi beberapa kali, bahkan sampai 5 sampai 6 kali. Dan ini kita baru 2 kali doang gitu ya. Jadi ya sebenarnya ya nggak perlu ditakutin juga gitu ya. Bisa jadi kita naik terus menerus teman-teman meskipun terjadinya bearish divergence. Cuman yang perlu kita note ya, tetap harus waspada dengan adanya bearish divergence terjadi. Makanya kenapa gue bilang ya, meskipun memang gue ngelihat bisa jadi kita nge-reach level area 25.000, tetapi di sini adalah non-trading zone. Bagi yang sudah entry di level 17 dan sempat take profit di level 20 sekian teman ya, itu menurut gue mending tunggu dulu aja. Lebih baik nunggu koreksi yang besar ya. Kalian bisa nonton di video yang lalu itu ya, koreksi sampai ke level berapa. Dan itu terjadi selama sebulan lebih loh ya. Jadi ya koreksi nggak terjadi hanya dalam waktu 2-3 hari lalu kita pump kembali gitu. Ada momen dimana ya terjadi koreksi di bulan itu khusus dan tidak ada pergerakan untuk Bitcoin. Tetapi sebenarnya itu hanyalah koreksi sebelum menuju ke area yang level yang lebih tinggi. Untuk lebih jelas ya kalian bisa nonton di satu video sebelum ini aja. Jadi paling itu aja teman untuk sekilas video update kali ini. Kalau misalnya kalian pengen komentar apa ya kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Apa yang gue share di sini ini adalah analisa dan pandangan pribadi gue sendiri aja. Jadi jangan diikutin teman-teman ya, selalu miliki lagi trading strategi kalian masing-masing. Itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.